Oke. Ya, langsung saja ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, langsung saja. Jadi kali ini jalan-jalan sepak bola. Saya Aji. Ini dengan tamu yang sebenarnya ini sudah cukup lama ingin buat konten dengan beliau. Tapi sebelum ini pernah buat konten tapi audionya hilang ya. Jadi Kesalahan teknis ya. ya, jadi terpaksa tidak diupload ya. Sebenarnya itu udah lumayan panjang ya. Tapi akhirnya nggak jadi diupload. Nah, ini malam ini kita akan bahas yang memang ini masih jadi bola panas lah aku sampai saat ini pun ya, walaupun aku lihat di sosial media itu sudah cukup reda ya, tapi masih terjadi bola panas. Nah, ini menurut aku ngobrol dengan orang yang cukup tepat juga. Ini ada agennya Jordi ya? Agennya Jordi Amat. Ini ada Bang Fadli dari Gara-Gara Bola. Mungkin udah ada asing ya? Ya. Kasih pembukaan Bang soal Jordi Amat Bang. Waduh, ini apa ya? Sebelumnya GGB sempat bikin konten juga sih soal Jordi Amat ini kan. Ternyata Jordi Amat ini kan rata-rata kita kan orang Indonesia ya, supporter Indonesia tuh taunya setelah ada sebuah artikel yang ditulis oleh Marco Negri. Dia bilang ini ada seorang pemain Eropa gitu ya, berketurunan Indonesia, Jordi Amat. Nah, disitulah banyak mulai supporter Indonesia kenal yang namanya Jordi Amat kan. Tapi terkait kepindahannya ke JDT, kalau kita telisik lagi sebenarnya itu tuh sebelum artikel itu ditulis sebenarnya sudah ada beberapa berita, kalau kita bisa lihat ke belakang itu yang memberikan kisi-kisi atau semacam petunjuk lah bahwa akan ada seorang pemain baru JDT dari Spanyol yang akan bergabung dengan tim JDT saat itu. Dan banyak yang di Malaysia sebenarnya, netizen di Malaysia bilang bahwa inilah seorang Jordi Amat, dan supporter Indonesia pun nggak tahu sebenarnya siapa Jordi Amat. Ya, betul. Ya. Dan kemudian baru keluarlah sebuah artikel dari Marco Negri yang mengatakan bahwa ada seorang pemain keturunan Spanyol dan juga mempunyai darah Indonesia gitu ya, namanya Jordi Amat. Nah, disitulah mulai rame tuh request akan proses naturalisasi Jordi Amat ini ya. Mungkin juga PSSI melakukan naturalisasi ini setelah tahu dari artikel itu, bisa jadi karena selama ini nggak ada yang tahu bahwa dia punya garis keturunan Indonesia ya kan. Terkait kepindahannya ke Johor ini ya saya lihat sih pasti ada pro kontra lah ya, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Cuman kalau saya pribadi sebagai supporter saat ini hanya ingin melihat dari sisi positifnya aja lah. Nggak ingin lihat semua yang supporter ingin berikan tuh ada kritikan, ada masukan atau ada dukungan, itu semuanya wujudnya adalah bentuk kecintaan terhadap ingin melihat timnas sepak bola Indonesia jauh lebih kuat gitu ya. Entah dalam bentuknya dukungan atau support, saya melihatnya di sisi positifnya aja. Apapun keputusan memang punyanya Jordi. Jordi berhak memilih klub yang dia inginkan, tapi supporter juga berhak memberikan masukan atau kritikan. Itu aja sih. Ya, ini mungkin yang dimaksud sama Bang Fadli yang artikelnya dari Marco Negri, mungkin yang di Twitter di pin itu ya, yang masih di pin sampai sekarang ya. Iya, tahun 2021 atau 2020 ya? Iya, itu udah cukup lama ya. Aku juga. Nah, itu. Iya benar. Aku nangkap karena itu memang artikel yang ya maksudnya udah cukup lama, dan kalau di Twitternya Marco Negri itu juga masih di pin lah, masih di atas tahunnya juga kelihatan yang pakai. Kalau kita lihat replinya itu ya, kita cek reply tweetnya itu masih ingat tuh banyak yang nge-tag PSSI malahan. Oh, ayo PSSI naturalisasi, PSSI ini ada pemain keturunan. Coba dilihat lagi itu, dari situlah banyak orang tahu bahwa seorang Jordi Amat itu punya darah Indonesia gitu ya, pemain yang udah malang melintang di IPL, punya caps yang banyak di La Liga gitu ya. Kita baru tahu ada seorang keturunan Indonesia yang memang mendunia gitu ya, secara ini pokoknya dia masih produktif lah bermain gitu di Eropa gitu. Dan ini kalau misalnya jadi ini kan aku bilang kayak gini kan karena dari pro kontra ini kan akhirnya ada gagasan ya yang sebenarnya ya, kalau aku sudah, menurut statement aku, pendapatku pribadi, aku sempat buat konten sebelum ini ya, maksudnya ya aku juga menghargai sama-sama kayak Bang Fadli, tahu lah maksudnya, apalagi sebagai orang Indonesia mungkin banyak yang kecewa terkait keputusan Jordi Amat ya, tapi misalnya pasti. Sampai sejauh untuk dibatalkan sih menurut aku tak perlu ya. Menurut aku pribadi, ini opini aku pribadi ya. Karena aku juga lihat
ini juga Marco Negri sebenarnya baru rilis artikel nih di goal.com, interview Ya. dengan Jordi Amat terkait kepindahan. Barusan udah baca juga. Ya, terkait kepindahannya ke ini ya, ke JDT, dan memang di situ yang ditekankan memang sebenarnya ya yang seperti yang udah diklarifikasi di Instagram, bahwa yaitu ingin mendekatkan ke Indonesia salah satunya kan, karena ya sebenarnya banyak perspektif ya. Dan aku lihat gini, Bang Fadli ngamati kayak gini nggak? Aku lihat tuh ombak di Instagram sama di Twitter nih agak berbeda. Aku lihat kemarin. Ya, betul. Itu agak, kalau lihat di Instagram ombaknya kayak panas banget gitu. Aku lihat di Twitter betul. agak berbeda lah. Dan ya ini ya yang unik lah ya, maksudnya yang ada di Indonesia menanggapinya juga bermacam-macam, tetapi sebenarnya itu dasarnya sama ya, Bang. Iya, itu wujud apa ya? Kita kan pengen melihat timnas lebih kuat gitu ya. Kan banyak ditakutkan kalau Jordi main di liga tetangga gitu ya, bisa kualitasnya menurun. Makanya mereka ada yang protes gitu ya. Tapi kan wujudnya itu apa ya? Sebagai bentuk kepedulian kita akan tim nasional kita, itu sebenarnya sama sebenarnya. Baik yang memberikan dukungan atau memberikan kritikan itu sama sebenarnya wujudnya. Jadi makanya saya bilang saya ingin melihat dari hal yang sisi positifnya aja. Kalau yang pro kontra itu udah biasa lah sepak bola Indonesia. Ya, perpindahan pemain dari klub rival ke klub kayak Luis Figo dulu pindah ke Real Madrid gitu ya, kan sama, ada pro kontra juga. Cuman ya itulah sepak bola gitu ya. Kita sebagai fans itu pemain berhak memilih klub, supporter berhak memberi masukan atau kritikan gitu. Udah gitu aja gitu ya. Dan ini juga satu lagi ya. Timnas Indonesia kan terdiri dari 11 pemain ya. Kita tanpa Jordi Amat pun kemarin kita bisa lolos Piala Asia gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa kita juga jangan bergantung banyak sama dia gitu ya, tapi kita juga tidak memungkiri bahwa dia adalah pemain yang hebat gitu ya. Jadi apa ya, semacam kita jangan terlalu mendewakan dia juga, bahwa dia saking hebatnya kita perlu dia, tidak seperti itu juga. Pemain timnas itu 11 orang gitu ya, dan tanpa dia juga kemarin kita bisa lolos Piala Asia gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan jika Jordi bergabung gitu ya, dengan kualitasnya bisa membantu timnas kita. Tapi apa ya, sekali lagi kita tidak boleh menggantungkan nasib tim nasional kita kepada satu orang, Jordi Amat saja. Iya. Benar ya, dan aku setuju juga sih sama Bang Fadli ya, ini kaitannya sama perspektif ya. Dan apa ya, kalau aku lihat memang ya masing-masing ini punya argumen lah, masing-masing punya argumen. Pasti. Dalam akhirnya ada yang sampai, jadi kan ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang pro, maksudnya ya itu kan keputusannya pemain untuk mengatur ya. Apalagi kalau ini aku coba uraikan alasan-alasan yang pro dulu ya, yang pro. Uraikannya misalnya karena ya misalnya kayak aku lihat dari komen maksudnya postingannya temannya Bang Fadli ya, Bang Aun Rahmat itu kan di Twitter bilang kalau ada pemain Eropa usia 30 tahun ke Asia pasti udah mikir, maksudnya mereka kan udah bermain di Eropa juga udah cukup lama gitu ya. Pasti ada rencana ya mungkin itu ke situ lah, maksudnya untuk bermain di Asia. Dan mungkin ya kalau di Asia Tenggara salah satu yang memang bisa memfasilitasi dengan standarnya Jordi Amat ya, kita sih udah nggak bisa ngomong lagi ya, pasti salah satunya Jordan Azim, dan itu memang udah terbukti gitu. Dan Jordi Amat juga di statementnya itu kan, klarifikasinya kan bilang, dia sampai bilang di itu kan di klub sebelumnya itu tidak ada fasilitas yang seperti itu gitu. Dan di yang terakhir ini kan yang di goal.com, hanya di Eropa pun nggak semuanya bisa punya fasilitas seperti yang ada di itu. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita ngomong soal penurunan kompetitif level lah ya, sebenarnya kan itu memang liga paling penting sih menurut aku. Tapi kan itu nggak cuma itu juga ya, maksudnya kayak dari faktor fasilitasnya, manajemennya, pelatihnya ya, dan persaingan di internalnya juga kan mempengaruhi juga kan output nanti yang keluar gitu. Nah, itu mungkin pertimbangan perspektif yang keluar soal yang pro dan juga yang kontra. Ini yang kontra aku juga ada dua, Bang. Yang kontra akhirnya kecewa banget sama Jordi Amat, terus minta di stop naturalisasinya. Ada juga yang kecewa banget, kontra banget, tapi ya tetap butuh gitu. Maksudnya naturalisasinya jangan sampai dihentikan. Maksudnya ya udah dipakai aja kalau misalnya memang turun beneran nih. Ini kan harusnya maksudnya melihat ini kan dari apa yang sudah lewat lah, bukan maksudnya melihat ke depan gitu. Kalau turun ya udah nggak usah dipakai lagi. Itu kan ya itu. Jadi yang kontra pun sebenarnya aku lihat tuh ada yang memang kontra pengen dilanjutin, ada juga yang
ya itu yaudahlah batalin aja. Apalagi kan katanya di petisi udah 15.000 lebih ya yang tanda tangan. Ya. Cuman apa ya? Kan balik lagi sebenarnya ya. Sebanyak apapun yang menandatangani petisi gitu ya, tetap keputusannya nanti ya di Sintayong dan tentunya di pemerintahan DPR ya. kita kan, Iya, gitu ya. di pemerintah. Pasti sedikit banyak itu akan jadi bahan pertimbangan juga menurut saya ya. Ya. Tadi Indra Safri juga bilang bahwa dia sudah sampaikan ke Sintayong nih kondisi di Indonesia saat ini seperti ini, kita banyak kritikan gitu ya, untuk di stopnya naturalisasi Jordi Amat gitu, dan dia bilang dia sudah sampaikan ke Sintayong dan mungkin dalam beberapa hari ke depan akan ada statement resmi dari PSSI seperti apa gitu ya. Iya. Nah, kita tunggu aja. Itu tadi seperti yang saya bilang. Kalau dia memang akhirnya keputusan Sintayong dan pemerintah oke dari naturalisasi, kita terima. Kalaupun misalnya tidak, ya sudah, tidak apa-apa. Ya, seperti yang tadi saya bilang, kita jangan menggantungkan nasib nasional kita pada satu orang. Gitu. Ya, benar. Dan menurut saya apa ya? Ini akan menjadi apa ya? Jordi Amat ya, bagi Jordi Amat mungkin dia baru sekali ini merasakan kondisi seperti ini gitu ya, di mana mungkin di Eropa dia pindah dari Swansea ke Rayo Vallecano, dari Rayo Vallecano ke KS Open, nggak ada yang peduli gitu, nggak ada. Sementara ketika dia sudah berhubungan dengan Indonesia yang dimana supporter sepak bola itu punya minat yang tinggi gitu ya, serius banget soal bola, apapun gerak-geriknya itu pasti dipantau. Nah, menurut saya ini akan jadi apa ya? Akan jadi sebuah yang mungkin bisa jadi pelajaran, pengalaman juga untuk dia ke depannya gitu ya. Apapun tindak tanduk dia, apapun yang dia perbuat saat ini itu dipantau oleh netizen gitu. Ya, jangan sampai mengambil langkah yang salah atau yang sangat kontroversial lah, jangan sampai. Ya, kemungkinan untuk yang statement dari Sintayong bakal ada besok ya. Tadi aku tengok salah satu channel juga ya, yang itu yang bicara itu media officernya PSSI. Itu udah dibilang kemungkinan akan ada statement resmi dari Sintayong tuh besok terkait hal ini. Dan misalnya Sintayong pun setuju ya, maksudnya tetap ya kan Sintayong memang yang mengusulkan nama Jordi Amat kan, setelah yang tadi ada info ada pemain. Mungkin ini prospektur secara pengalaman kayaknya yang terbaik yang akan dinaturalisasi ya, kalau misalnya ini secara pengalaman loh. Iya. Secara pengalaman. Ya, kalau dulu kan kita lihat banyak pemain-pemain naturalisasi kita tuh dari akademi Ajax, akademi Feyenoord gitu ya. Pemain akademi ini sekarang nih pemain ex Swansea, ex Rayo Vallecano, benar-benar di top level gitu. Baru pertama kali kita dapat pemain keturunan yang akan dinaturalisasi dengan kualitas. Mungkin dulu ada Sergio Van Dijk ya. Sergio Van Dijk sempat di top skor di A-League lah ya, tapi A-League kan. Ini tapi Eropa. Beda level lah kalau pengalamannya EPL dan La Liga gitu ya. Terus Liga Belgia dan top level lah gitu ya. Jadi apa ya, ini sebuah keuntungan, benar juga, ini sebuah keuntungan juga untuk Indonesia kalau kita berhasil. Sudah ratusan kali bermain di Liga Inggris, udah kayaknya 50-an kali di La Liga. Nah, terus kan semakin berumur akhirnya agak bergeser kan dari liga yang sangat kompetitif, akhirnya bermain di Belgia ya, terakhir kan di Cup. Dan sebenarnya untuk pemain belakang, maksudnya berbeda kalau Sergio Van Dijk ya, dia kan striker ya. Biasanya kalau di atas 30 kan pasti agak menurun lah ya. Tapi kalau pemain tengah itu kan biasanya kadang secara kematangan malah bisa lebih kan secara ini kan. Ya. Tapi kan ini juga ya. Apa ya? Salah satu tujuan naturalisasi Jordi Amat ini kan untuk menularkan pengalamannya kepada back muda kita. Kita kan lihat back kita muda-muda banget sekarang. Alfrenda Dewangga kan biasa main di center back atau di back sayap. Rizky Ridho 19 tahun, 20 tahun. Makanya Fahrudin jadi kapten. Makanya Fahrudin jadi kapten karena Fahrudin 33. Iya, benar. Iya. Jadi pengalaman Jordi Amat ini memang sangat diperlukan lah untuk ditularkan kepada pemain-pemain back kita yang masih sangat hijau lah ya gitu ya. Paling enggak sebenarnya untuk Piala Asia aja, ya kan? Yang paling terdekat kan untuk Piala Asia aja. Iya, betul. Iya, Piala Asia kan kita apa ya? Nggak mungkin lah kita sudah berjuang susah payah gitu ya, lolos dari kualifikasi dan main di Piala Asia main seadanya aja gitu. Apalagi kita akan menghadapi, kita di pot 4 ya, kalau kita nggak jadi tuan rumah, kita ketemu tim-tim kuat, harus memberikan perlawanan, dan untuk memberikan perlawanan yang kuat ya butuh pemain-pemain yang hebat juga gitu. Dan ini juga proyeksi, dari ini kan permintaan dari Sintayong langsung kan, maksudnya 3 pemain ini tentu saja. Ini aku juga tadi lihat statementnya dari Coach Justin ya, ini sampai Coach Justin juga ngobrolin soal Jordi Amat. Ya ini maksudnya nama 3 ini kan khususnya yang 2 kan, khususnya yang Jordi Amat sama Sandy Walsh kan, ini kan memang dari awal udah masuk nama dari Sintayong ya. Kalau Patinama kan sempat satunya siapa, Kevin Dick atau siapa ya sebelumnya ya?
Ya, betul, betul, atau betul, Matt betul. Hilgers lah satunya kan, sebelumnya kan Ya, sempat Matt yang satu Hilgers. ini kan agak ganti-ganti gitu loh. Tapi kalau dua nama Ya, khususnya Jordi Amat kan ini memang proyeksinya dari Sintayong. Nah, karena betul. ini memang sudah seperti ini, ibaratnya kalau Sintayong pun udah tetap kekeh make, ini belum tentu juga tetap selesai dinaturalisasi ya, karena kan masih ada proses yang di pemerintah itu. Apalagi ini kan ramai Ya, seperti ini gitu. Ya ya. harus siap lah kita Apalagi, sebagai hmm, hmm, apa ya, pecinta sepak bola Indonesia ya. harus siap apapun nanti nih hasilnya Ya, gitu. apapun keputusannya terima aja. Ya, Kita apa ya, jangan menggantungkan betul, ya tim nasional setuju. kita pada satu orang gitu. 11 pemain kita kemarin tanpa pemain keturunan yang baru mau dinaturalisasi, kita tetap lolos Piala Asia kan. Ya. Ya, Gitu. itu kan Jadi banyak yang santai aja ekspektasi gitu. juga gitu ya. Itu luar Iya, biasa sih iya kemarin gitu. prestasinya ya. Heeh, iya. Walaupun catatannya kan ini besok kan saingannya bukan kaleng-kaleng nih Bang. Ya, ya, ya. Apa kita kan baru dapat update juga tadi ya bahwa dokumen naturalisasi Jordi Amat sudah diterima oleh DPR ya, dan DPR ya. kemudian akan Dua dilanjutkan nama ya, nanti dua nama ya. dua nama, Jordi Amat dan Sandy Walsh, dan kemudian akan dilanjutkan di rapat paripurna ya. Mungkin nanti di rapat paripurna ini ya mungkin agak sedikit alot karena kemarin ada anggota DPR juga Ya, yang sempat betul. posting bahwa dia setuju untuk melakukan proses pembatalan naturalisasi ya. Mungkin Ya. agak sedikit alot, Ya. dan pasti pihak-pihak terkait seperti Kemenpora dan PSSI akan diundang untuk menjelaskan mungkin argumentasi lah ya. Nah itu kan menarik sih melihat nanti bagaimana hasilnya. Dan kita sebagai supporter sepak bola ya terima-terima aja gitu. Kita Ya, mendukung tim nasional kita gitu ya, bukan mendukung 1-2 pemain. Ya. Satu tim nasional kita. Ya benar sih, ya benar sih. Nah ya kan ini juga soal naturalisasi kan kalau kita tarik lagi, ini juga pro kontra juga kan. Ada yang setuju, ada yang enggak. Nah kalau pribadi aku sih, aku termasuk yang setuju ya untuk naturalisasi yang memang punya keturunan lah. Kayak Jordi Amat kan ini valid kan. Kalau dari artikel yang tadi dikeluarkan Marco Negeri kan dia sampai yang agak susah kan dia nyari dokumen yang di Makassar itu kan. Tapi akhirnya dapat gitu. Betul. Nah, aku sih termasuk yang setuju naturalisasi yang keturunan lah. Ini aku setuju lah kalau misalnya memang harus dilakukan. Dan ya maksudku ini sih ya, ini sekali lagi ini personal aku nih ya. Udah di ujung ini ya, udah di ujung. Kita punya kebutuhan untuk apa ya? Paling dekat tentu FIFA Matchday. AFF. Nih kalau AFF kan memang ya ada sebagian bilang penting nggak penting lah. Tapi kan gengsi Asia Tenggara kan gengsi banget kan soal AFF. Apalagi kita belum pernah juara kan? Ya kalau bermain di misalnya kalau bermain di Eropa nggak bakalan main kan di AFF kan? Ya. Nggak bakalan main. Nah, tapi memang itu cuman kalau di JDT juga nggak akan main sih kayaknya. Nggak dilepas. Nah, itu ya nggak tahu juga ya. Soalnya kan masalah dilepas nggak lepas biasanya kalau AFF kan kompetisi ASEAN kan menyesuaikan, ya kan? Ya, menyesuaikan lah ya. Iya, biasanya libur kan kalau AFF. Ya. Kecuali kayak SEA Games gitu kan, lah memang berbeda konteksnya misalnya. Nah itu sih aku maksudnya dari sisi yang aku. Tapi aku juga apa ya tahu lah maksudnya tahu sudut pandang kenapa banyak ya yang kecewa berat lah dengan Jordi Amat sampai malah pengen ini dihentikan. Aku juga paham gitu. Karena sebenarnya memang ya momentumnya memang agak kurang tepat dikit lah untuk ini maksudnya belum keluar. Sebenarnya momentumnya agak kurang pas. Iya, itu aja kurang pas ya gitu ya. Benar-benar. Jadi saat dia memutus kontrak dengan KS Upen sudah semakin ini kan, hawa-hawanya sudah semakin jelas gitu kan. Dia sudah punya kontrak di klub Belgia, kemudian dia putus. Ini pasti saat ada kemudian ke Asia segala macam gitu. Udah banyak yang inilah menerka-nerka, dan kenapa juga momentumnya nggak pas, dia belum pegang paspor Indonesia, kemudian dia sudah diresmikan ya. Mungkin dia masih bisa main tapi dengan kuota ini ya, kuota Eropa berarti, kuota Eropa, pemain asing non Asia ya berarti ya, menggantikan Mauricio ya. Betul. Nah sebenarnya kan kalau di JDT ini kan nggak jadi masalah karena kan JDT punya 2 tim kan, punya 2 tim ya. Jadi kalau untuk di liganya ya itu nggak jadi soal lah. Karena kan ya tim Satris kan bisa dipakai mana aja gitu pemain asing. Bisa turun naik ya? Turun naik ya. Gitu ya. Cuman memang, nah ini juga betul. Di Liga Champions Asia kan untuk tahun 2023 kan kuotanya diubah kan. Yang sebelumnya 3+1 tuh ya, jadi pokoknya ditambah lah untuk kuota pemain importnya. 4+1, ya. Iya. 4+1. Pokoknya nambah itu ada perubahan lah. Nah itu ya mungkin juga untuk proyek jangka ke situ juga bisa gitu. Ya itu kan ya memang momentumnya mungkin agak kurang tepat ya. Tapi kalau ya sekali lagi ya kita tunggu aja lah ini arahnya mau kemana lah. Iya.
apa ya? Kita sebagai supporter sepak bola ya berharap sih keputusan yang dia bikin ini memang benar-benar bertujuan untuk apa ya? Dia benar-benar memikirkan timnas Indonesia ya, bukan semata-mata ya pastilah ke JDT kan uang pasti gede lah ya. Gajinya Ya, mungkin pasti. meningkat jauh ya. Cuman kita Iya. harapkan apa yang dia sampaikan di artikel itu benar adanya bahwa dia memang tujuannya pindah ke Asia salah satunya Adaptasi. untuk apa namanya? Ya adaptasi, kemudian mendekatkan diri Pendekatan, dengan ya. Indonesia, benar-benar bertujuan untuk kepentingan tim nasional. Kalau ada apa-apa cepat bisa dipanggil gitu kan. Terus agak sedikit ini juga sebenarnya mendengar cerita yang tadi di artikelnya Marco Negri gitu tentang dia sangat Neneknya ingin ya? sekali menjadi orang Indonesia gitu kan, neneknya sampai nangis katanya akhirnya dia bisa berpeluang menjadi warga negara Indonesia. Cukup ini juga cukup mengharukan juga lah ya perjuangannya. Kalau saya pribadi, kalaupun misalnya dia akhirnya diberikan kewarganegaraan Indonesia ya, kita harap dia benar-benar bisa berjuang atas nama Indonesia gitu ya. Jangan sampai ketika dia menjadi warga negara Indonesia gitu ya, dia tidak bisa dipanggil gitu, tidak bisa memenuhi panggilan tim nasional gitu ya. Dan itu sangat-sangat apa ya, akan menambah lagi itu tadi api-api yang membuat kritikan tajam ke Jordi Amat. Iya, benar. Semoga apa yang dia lakukan saat ini itu benar-benar salah satu tujuan paling utamanya adalah untuk kepentingan tim nasional Indonesia gitu ya. Seperti yang dia bilang di artikel itu. Iya, benar ya. Ya sekali lagi terlepas apa ya, maksudnya terlepas Jordi Amat punya pengalaman yang sangat baik lah di Eropa ya, Liga Inggris, Liga Spanyol. Ya, kita maksudnya gini, Jordi Amat kan pembelaannya di artikel yang terakhir itu kan bilang juga untuk soal ibaratnya pembuktian dan segala macam, dia itu nggak mau jawab. Ya, buktian aja nanti di lapangan seperti apa gitu kan. Poinnya kayak gitu kan. Iya. Nanti lihat aja di Sabah dia di JDT kalau dia masih kegocek sama Sadil lah berarti kemampuannya udah nurun berarti. Aduh. Soalnya Ya. kalau ketemu kan itu sebelum ketemu Jordi Amat itu pemain yang depannya udah nyerbu duluan, otomatis tinggal sweep aja tuh Jordi Amat. Iya. Iya. Menurut saya juga alasan dia memilih JDT juga sangat-sangat logis sih. Dia bilang kalau fasilitas yang seperti ini pun di Eropa sangat sulit dia temui gitu kan. Terus kualitas tim gitu ya, proyek besar yang dijanjikan oleh TMJ gitu. Iya betul. Terus Itu juga, sampai dia bilang di artikel nggak bisa menolak kan. Dan dia juga sudah nggak bisa menolak. Dia sudah dapat masukan. Dia sudah dapat masukan dari teman-temannya, tanya-tanya. Tapi dia sebenarnya belum percaya gitu kan. Sampai disuruh lihat sendiri saja, lihat sendiri. Sama Abimanyu ya? Iya, lihat sendiri saja. Sama Abimanyu dia bilang ada rekan saya di timnas Indonesia pasti Abimanyu kan. Dia suruh kamu lihat langsung saja ke sana biar kamu percaya. Akhirnya dia bisa Abimanyu, bisa juga Sadil. Bisa juga Sadil. Bisa ya, bisa ya juga. Bisa Sadil juga, kan, Sadil waktu di interview itu kan juga sempat ditanyakan, ditembak waktu benar, betul. Sehabis cetak gol yang spektakuler itu lawan Selangor. Yang lawan Selangor ya. Akhirnya imbang tuh. Sabah ini sekarang papan atas di Sabah nih di Liga Malaysia. Itu Sadil terakhir bilang, maksudnya semua intinya poinnya, bahkan Sadil keluar statement JDT itu klub terbesar atau terbaik di ASEAN saat ini. Di ASEAN ya. Sadil sampai ngomong kayak gitu. Iya betul. Dan dia juga sama pemain tim nasional ya saling support lah, itu saya lihat nggak ada yang ini juga, nggak ada yang memberi kritikan juga, tapi ya mereka saling support sih. Itu menurut saya iklim yang bagus juga buat teman-teman di tim nasional. Walaupun Jordi belum menjadi warga negara Indonesia, tapi udah menganggap seperti rekan di tim nasional ya. Karena sebelumnya pernah ini kan. Itu waktu latihan sih pernah latihan bareng. Training bareng. Ya, yang sama Sandy Walsh. Yang itu waktu itu Sintayong kan juga sempat langsung bilang secara kualitas kan memang agak berbeda lah pada saat itu. Ya tapi sekali lagi. Iyalah. Ya pasti. Ini kan akhirnya semua, maksudnya yang pro juga akhirnya ini dikembalikan keputusannya ke Sintayong kan. Dan setelah Sintayong pun ya kita juga harus menunggu proses selanjutnya terkait ini. Cuman ya memang ini prosesnya masih panjang ini. Sebenarnya kalau secara lewatan dari proses yang Exco PSSI ke sana, ini sebenarnya udah deket banget ya. Dari proses yang sebelumnya. Ini segini lagi, seujung kuku lagi. Kita sebelum ini kan pasti udah berpikir dua pemain ini minimal kemarin ikut kualifikasi Piala Asia ya. Ya, betul. Dan ketika tidak ini kan udah ada beberapa yang
kemungkinan berat ini karena kan ada Kuwait itu. Masalahnya kita kan lawan Timur Tengah biasanya susah lah ya. Ada Kuwait sama Jordan gitu. Iya, betul. Saya juga awal termasuk orang yang ini juga, yang pesimis juga, apalagi Kayaknya kita lawan semuanya deh, Bangladesh Bang. mainnya Kayaknya ancur-ancur. semuanya Iya. deh. Soalnya kan Iya, apalagi waktu lawan Bangladesh kita main jelek banget, main long ball gitu nggak jelas gitu ya. Padahal pemain yang turun tuh udah hampir sama kayak yang lawan Kuwait itu. Bener, iya. Mainnya. Tapi ketika lawan Kuwait malah jadi bagus. Wah, ya, bagus banget malah. Iya. Pokoknya kan kita acuannya, kita udah ekspektasi tinggi kan. Ekspektasi mulai tinggi. Ekspektasi tinggi kan gara-gara AFF, ya kan, pemain muda sampai final. Ya. Terus abis itu kan ada yang U23 atau U2 berapa yang kita harusnya ikut tapi kena COVID kan nggak jadi ikut kan? Ya. Kita itu udah gambarnya juara tuh di event itu, tapi akhirnya nggak berangkat. Nah, pelatihan lagi buat SEA Games kan. SEA Games juga aku sempat bikin video sangat optimis itu dengan tim nasional Indonesia gitu. Ternyata kita tahu hasilnya perunggu ya. Nah, setelah SEA Games, nah itu uji coba sebelum kualifikasi, lawannya Bangladesh yang dikira kita akan lebih dari 1 gol, malah imbang. Dan imbangnya juga nggak ada peluangnya juga sedikit banget lah. Makanya semuanya kayaknya nggak ada yang kepikiran deh, maksudnya sebenarnya pasti pengen tapi optimis lah, kita realistis gitu. Kuwait kan sebenarnya secara peringkat kenapa di bawah kan karena sanksi ya, dia kan kena sanksi, dia kena ban. Iya, kena ban sama kayak kita dulu. Iya benar. Ya itulah, kemarin juga setelah dilihat-lihat juga pas Piala Asia kemarin gitu ya, STY kan mulai memperagakan taktik 3 back ya. Waktu di AFF kan kita main 4 back kan. Kemarin 4 back dengan 2 center back, 2 wing back kan. Itu kemarin pas di Piala Asia dia main 3 back gitu ya. Formasi kalau lagi bertahan 5, kalau lagi nyerang 3 di belakang gitu ya. Dan Jordi Amatnya akan melengkapi kepingan Fazil dia untuk formasi 3 back. Ya kan? Rizky Ridho, Elkan Beget, Jordi Amat udah gitu ya. Atau mungkin Ridho diganti Farudin segala macam udah. Ini udah pas sebenarnya kalau misalnya dia bergabung. Ya, karena ini sebenarnya memang kuat. Ini maksudnya requestnya memang dari pelatihnya. Maksudnya dari awal memang udah requestnya dari pelatihnya, bukan ya memang udah ramai dulu, tapi kan ketika keluar nama ini memang dari Sintayongnya gitu. Ya kembali lagi, ini ramai seperti ini karena kan Indonesia kekuatannya, maksudnya people power-nya cukup ini ya. Ini tergantung maksudnya seperti apa. Karena sekali lagi, aku makin kesini juga sebenarnya makin agak-agak inilah, maksudnya dalam artian kalau awal-awal kan kayak banyak banget yang kontra banget lah, tapi semakin kesini juga ya walaupun masih banyak yang kontra sih aku lihat, tapi mulailah maksudnya ada jangan terburu-buru dong, jangan menghakimi dong, maksudnya lihat dulu, maksudnya jangan menghakimi dulu karena belum kelihatan, maksudnya belum bisa yang dihakimi belum ada gitu ya, cuman memang kecewa sih aku ya. Ya pasti kecewa. Apalagi pindahnya ke liga tetangga kan, yang kita tahu sendiri hubungan sepak bola Indonesia Malaysia ini kadang-kadang benci-benci tapi rindu gitu kan. Kalau nggak ngomongin bola Malaysia tuh kayaknya ada yang kurang gitu ya. Sama juga Malaysia kalau nggak ngomongin bola Indonesia juga kayaknya ada yang kurang gitu ya. Seperti itulah hubungan kita, love hate relationship-nya kayak gitulah. Oh ya, ini update ya tadi, ini sangat disayangkan ya tadi untuk AFC Cup. Bali gagal lolos, tapi alhamdulillah PSM Makassar lolos ke semifinal ya. Kedah tadi mana? Kedah Darul Aman lolos atau gimana? Tadi katanya menang. Tadi menang 3-1 atau 4-1, kayaknya menggusur Visaka ya. Visaka FC. Jadi kayaknya peringkat satunya Kedah deh. Tadi belum selesai tadi aku lihat di live score 3-1 atau 4-1 gitu. Kalau 4-1 tuh harusnya udah gusur si Visaka. Udah menggusur. Dia harusnya menggusur. Nanti ketemu PSM ya. PSM sebagai juara grup. Ya, ketemu PSM. Dan PSM akan bermain di statusnya di Indonesia ya, mainnya ya. Ya. PSM sebagai ini kan, sebagai juara grup. Iya. Iya, Visaka. Kedah juara grup juga. Ya, Kedah. Ya. Berarti ada kalau berarti Indonesia dapat poinnya dari PSM. Malaysia tambah poin lagi untuk MA rankingnya dari KL City sama Kedah ya. Iya, kita agak kesulitan sebenarnya ngejar ranking untuk main di ACL kita karena kita banyak suka mentok ini ya, berat. Dan memang yang banyak kecewanya terhadap Bali ya, Bang.
Maksudnya Iyalah, pastilah. juara liga gitu. Pasti kecewa. Dan Bali kan menurut Ya. aku salah satu klub yang secara kedalaman ini bagus lah di Liga 1. Iya, tapi pemainnya under 3 ini semua, 30 semua. Nah, itu. Udah atas 30 tahun. Jadi terus juga apa ya? Teko ini template mainnya masih template main Liga 1, crossing itu udah nggak bisa dipakai kalau main di Asia. Ya, dan Harus sebelum ini juga Bali track record di AFC juga kurang oke ya. Ya, belum pernah lolos grup kan? Oh ya, soal soal AFC ini juga, ini kalau benar ya, kalau aku lihat di Footy Ranking tuh tahun 2024 Malaysia tuh dapat 4 tuh Liga Champions Asia. 2 langsung, 2 tuh kualifikasi. Playoff, jadi secara peringkat kalau di Asia Timur tuh Malaysia udah di atas Thailand sama Vietnam untuk liga. Gara-gara JDT ini kemarin musim ini JDT udah ini kan musim lalu mereka juga cukup baik juga kan, sempat ngalahin tim Korea, lupa lagi apa di ngalahin waktu Thailand. Ratchet dulu apa Pak atau Thailand aku agak pokoknya ngalahin waktu Thailand. Apalagi tambah musim ini sebagai juara grup gitu ya. Gitu ya. Tapi BG Patum dari Thailand juga lolos juga sih. Cuma 2 kan tim ASEAN yang lolos, BG Patum sama Jordal. Sisanya klub Vietnam pun nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Apalagi timnya Singapura nggak bisa ngapa-ngapain juga. Lion City Sailors. Nah itu keuntungannya Malaysia, maksudnya sekarang kan yang ada kompetisi Asia tuh berarti ada 3. Kalau Thailand kan karena nggak ada yang main di AFC, berarti kan kosong nih. Berarti tinggal 1 doang. Nah yang keuntungannya tuh Malaysia itu ada 3 gitu. Nah, dan kenapa JDT ini cukup banyak juga kan ya siapa sih sangka sih, maksudnya walaupun tuan rumah ya JDT kemarin walaupun tuan rumah, itu kan aku ngikuti ya waktu kemarin tuan rumah, tapi lawannya Kawasaki Frontale. Tim juara Liga Jepang, juara peringkat 1 Korea kan waktu itu. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Terus Ulsan. Ya kalau Guangzhou sih ya memang Cina kan lagi terpuruk lah bolanya. Iya. Aku sempat nonton juga. Terakhir nih JDT lawan PJ City ya kalau saya Sabtu kemarin ya. Ya. Lupa lagi PJ City ya. PJ City ya. Ya itu kan dibantai juga. Cuman lihat gaya mainnya tuh beda dengan gaya main tim Malaysia yang lain gitu. Passing pendeknya udah levelnya udah emang beda. Nah ini Bang, ini aku mau ngomong nih. Ini kalau ngomongin strategi malah ini ada kesamaan ya. Kalau Indonesia kan kemarin 3-4-3 ya. Jadi kita kadang 5-3-2-1 kadang kayak gitu kan. Bahkan. Itu JDT juga sama. Benjamin Mora itu dari musim sebelumnya tuh formasinya paten template 4-3-3. Selalu lah 4-3-3. Tapi semenjak kedatangan tandemnya Bexel da Silva, Fernando Forestieri, jadi memakai 2 striker. Dulu tuh cuman pokoknya pasti formasi 4-3-3, selalu template. Begitu ada Forestieri, langsung berubah 3-5-2. Nah, itu yang buat JDT sangat solid. Ya, jadi 3-5-2 memang kekuatannya itu di kanan kirinya. Kiri itu yang wingnya itu si Corbin Ong, kanannya Arif Aiman. Itu kuncinya itu. Itu kunci yang menurut aku benar. Dan formasinya JDT dengan formasi timnas untuk Jordi Amat itu match loh. Karena kan 3 sama-sama kecenderungan. Berarti kombinasi di belakang nanti siapa ya? Kalau di belakang JDT sekarang Jordi Amat, siapa lagi back tengahnya? Nah, biasanya kan kalau JDT menggunakannya kan sekarang pemain kebangsaan yang pemain timnas Malaysia yang direkrut belum lama, yaitu Sahrul Saad ya. Sahrul Saad kan sekarang menggantikan posisinya Mauricio. Nah, biasanya itu ada kecenderungan kalau nggak pakai Sahrul Saad malah pakai Carly de Murga. Carly de Murga sebenarnya kan DMF, tapi sering dipakai center back karena itu yang tengah itu memang kalau JDT main di liga itu jarang dapat bola, maksudnya belakangnya itu lebih sering nyerang. Beneran itu. Iya. Ya mereka pemain lawan juga susah ngambil bola dari kaki pemainnya gitu. Ya, contoh kasus terbaru Bang. Selangor kan sempat pesta gol ke gawang Sarawak ya, 7-1 atau 7-0. Ya, itu betul. kan rame kan, ini kebangkitan nih Selangor. Minggu berikutnya ketemu JDT dibantai. Ya itu. Iya, itu levelnya sudah beda jauh. Makanya banyak yang kasih aja pialanya. Makanya banyak kasih yang PR, maksudnya gini loh. Ini 2024 kalau misalnya benar dari data Footy Ranking itu Malaysia dapat 4 kota, ya 2 yang langsung. Nah, kalau levelnya masih JDT dengan yang lain masih terlalu jauh, ya pasti kasihan juga nanti di Liga Champion Asia gitu.
banyak yang maksudnya Iya. minta mereka semua untuk ya perlahan-lahan lah. Sebenarnya Selangor juga kalau aku lihat mulai memperbaiki dari segi fasilitas ya. Ya, betul. Orang kan berharapnya kehadiran JDT mampu meningkatkan level-level klub lain ya. Cuman kalau aku pribadi melihat sudah 8 tahun, 7 tahun mungkin. 9, Cuman ini masih segitu-gitu juga. Ini 9 tahun Belum kayaknya sih. masih berkutat dengan kadang-kadang ada tim yang kesulitan bayar gaji pemain lah. Benar. Pecat pelatih, ganti-ganti pemain asing segala macam, banyak lah tuh masih ya belum JDT belum berhasil benar-benar menggerek klub-klub ini ke atas gitu, belum terlihat sih. Ya lagi-lagi kan ya soal kadang ada yang sebenarnya secara finansial ini juga secara strategi itu lebih investnya ke pemain, tapi yang sektor infrastrukturnya itu diabaikan. Nggak gitu. diperbaiki, ya. Ya itu juga kadang ada yang kayak gitu ya. Kita tunggu saja nanti seperti apa. Tapi yang paling ini Bang, kemarin kan waktu konferensi pers TMJ kan sebelum kemarin kan TMJ sempat bilang mau keluar dari JDT kan. Ya. Mau beristirahat lah. Maksudnya udah kayaknya ngurusin lebih ke kepentingan bangsa Johor gitu. Tapi kenapanya sama ayahandanya itu tidak diperbolehkan gitu. Jadi akhirnya kemarin kan udah beri statement, ibaratnya JDT kan dia yang melahirkan, pokoknya kayaknya dia nggak bakal kemana-mana dan kayaknya nggak ada bakal statement dia mau keluar lagi. Jadi dengan garansi seperti itu kan ya bakalan empire-nya itu makin panjang. Ya, bakal panjang ya. Setiap musim kan hingga saat ini ya tim-tim Malaysia lain hanya memperebutkan posisi runner up kan. Posisi juara liganya udah kasih aja ke JDT. Ya, mungkin kadang mengharap di Piala Malaysia ataupun Piala itu paling turnamen kan. Iya. Ya apa ya? Mungkin masa JDT akan ada dapat saingan tuh akan ada, pasti akan datang lah suatu saat gitu ya. Cuman kita nggak tahu kapan. 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi gitu ya. Ya kalau misalnya masih kayak gini-gini aja tuh akan masih lama itu. Akan lahir klub-klub yang bisa menyaingi JDT. Kalau misalnya masih seperti ini ya gitu ya. Kan sering ngikutin Liga Malaysia lah karena masih ada masalah gaji lah, apalah segala macam. Ya, sebenarnya kasusnya juga sering kayak gitu. Soal wasit juga ya hampir sama. Sebenarnya. Ya, cuman memang secara kualitas sama lah. Ya, kualitas penyiarannya lebih agak tinggi sedikit lah. Ya, lebih gratis enak lagi dipandang. Mungkin Bang Fadli, mungkin lagi. Ini kembali soal yang rame ya, soal pro kontra Jordi Amat ke JDT. Nah, mungkin apa ya bisa ditangkap lah oleh sebagai penutup mungkin Bang Fadli terkait apa yang sedang terjadi lah khususnya kan ini rame di Indonesia karena juga pasti kan masuk postingannya Jordi Amat. Mungkin dia kaget ya, posting berapa menit, yang komen berapa puluh ribu. Iya, followersnya mungkin udah jutaan mungkin ya. Oh iya mungkin benar. Udah sampai 1 juta belum ya? Nggak tahu juga tuh. Belum aku cek. Followersnya mungkin udah banyak juga. Tapi semoga jangan sampai ada yang serang-serang keluarganya ya Bang. Soalnya itu kan di-mention juga sama sama dia tadi ya, di artikel ya. Benar. Gimana Bang? Ini Bang, soal ini untuk mungkin penutup lah terkait ini. Bola panas yang terjadi ini. Kalau sebagai fans sepak bola sih seperti yang saya sampaikan tadi ya, saya bukan fans 1 pemain, 2 pemain, 3 pemain, tapi saya adalah fans tim nasional Indonesia. Siapapun nanti yang masuk menjadi skuad tim nasional itu adalah pemain terbaik dan kita siapapun dia, entah itu Jordi Amat, Sandy Walsh, Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, Elkan Baggett, Fahrudin, kita akan dukung dia gitu ya. Kita jangan menggantungkan harapan kita pada 1 orang gitu ya. Ya, pemain tim nasional itu ada 11 yang turun di lapangan, ya 11 itu yang membantu Indonesia bermain baik, bisa tampil ke Piala Asia ataupun nanti di masa yang akan datang gitu ya. Kita dukung 11 pemain itu dalam satu kesatuan tim nasional dan tidak bergantung pada siapapun. Untuk case Jordi Amat, saya menganggap apapun yang diberikan oleh supporter itu entah itu kritikan gitu ya, entah itu dukungan, itu adalah bentuk kecintaan lah. Goalsnya sama, supporter Indonesia ingin melihat timnas yang lebih kuat lagi dan bisa berbicara banyak di level Asia. Seperti tadi saya juga bilang, Jordi berhak memilih klub untuk masa depannya. Dan menurut saya supporter juga berhak memberikan masukan atau kritikan untuk pemain. Itu hal yang rumah menurut saya di sepak bola. Mungkin Jordi baru mengalami hal seperti ini ketika bicara di Indonesia. Tapi pemain Indonesia menurut saya, bahkan pemain junior, sudah mengalami tekanan yang lebih besar mungkin daripada yang Jordi alami sekarang. Itulah mungkin
ya budaya, bisa dibilang budaya yang mungkin bisa dibilang ya tidak cukup baik juga sebenarnya di Indonesia. Cuman seperti itulah adanya gitu. Kita nggak bisa menutupi. Untuk yang mendukung silakan gitu, untuk memberikan masukan atau kritikan di dalam batas wajar saja. Memberikan kritikan dengan bahasa yang menurut saya jangan bahasa yang kasar, menyinggung keluarga, rasis, sara, itu tidak boleh. Memberikan kritikan silakan, tapi dengan bahasa atau gestur yang baik lah. Walaupun nanti Jordi Amat menjadi warga negara Indonesia, jika itu memang pilihannya Sintayong dan PSSI dan juga sesuai keputusan pemerintah, biarkan dia bermain untuk Indonesia. Saya yakin Sintayong kalau dia pemain bagus, dia akan dipanggil. Kalau dia bermain jelek, dia pasti tidak akan dipanggil. Udah itu aja. Kita percaya dengan Sintayong. Dia sudah membuktikan kapasitasnya dengan pemain yang kualitas yang seperti sekarang, dia bisa membuat tim kita ke Piala Asia. Saya yakin. Oke, terima kasih Bang Fadli. Ya, yang jelas apa yang disampaikan Bang Fadli ya intinya kita ikuti saja nanti apa keputusan dari Sintayong sendiri, dan kemungkinan memang hari ini akan kita hari ini besok itu kita akan ada statement dari Sintayong, dan itu pun juga misalnya Sintayong pun menyetujui untuk maksudnya tetap masuk kerangka kembali ya, ini kan putulan naturalisasi bukan di Sintayong semata ya, karena ini kan suara-suaranya ini kan udah banyak rame, pihak, ya, banyak pihak gitu ya. Tergantung nanti apa yang akan diketuk terkait Jordi Amat ataupun player naturalisasi yang lain. Tapi kalau ya saya pribadi juga ya sama ya, pemain itu juga berhak lah untuk menentukan nasibnya kemana gitu, itu juga berhak ya. Dan kalau pendukung ataupun supporter Indonesia kecewa sama ya wajar, itu boleh juga kecewa. Hal yang biasa lah, kecewa. Hal biasa, dan aku lihat juga banyak yang ini sebenarnya awal-awal itu fans garis-kerisnya Jordi Amat yang sangat setuju dengan Jordi Amat, tapi ketika Jordi Amat memutuskan pindah tidak bertahan di Eropa, ya memang sangat kecewa, dan sampai akhirnya memang kecewanya itu begitu dalam lah ibaratnya macam itu gitu. Ya kita tunggu saja perkembangannya, dan yang jelas ya ibaratnya karena di sana juga di JDT sudah di statement ibaratnya tidak karena kan ini sebenarnya kemarin karena TMJ keluar statement menunggu paspor Indonesia ya, karena memang ya kalau itu kan bisa masuk kuota ASEAN, tapi kalau aku baca update terbaru pun berarti kan dia sekarang memang masih pakai status warga negara Eropa ya. Dan memang kemungkinan dia masih misalnya tidak itu pun tetap bermain di sana gitu, tetap bermain di JDT gitu. Ya kita tunggu saja seperti apa keputusannya. Yang jelas setuju sama Bang Fadril. Ya Fadli jangan nyerang-nyerang yang kebablasan lah. Ya. Kritik ya boleh, cuman ya dengan gestur yang baik, ya sesuai koridor lah gitu ya. Ya pasti juga Jordi Amat kaget lah ya, followernya nambah. Ya pastilah. Followernya nambah. Tambah lagi dengan kita netizen kita supporter Indonesia itu memang ya tahu sendiri lah gila kita dengan sepak bola itu seperti apa gitu ya. Ya mungkin sebenarnya kalau pemain muda Indonesia kadang kalau yang nggak bisa lewat ujian sosial medianya itu hancur banget, tapi kalau yang lolos ya ingat bisa waktu bagus. Rio Fahmi di SEA Games diserangnya gimana Rio Fahmi? Parah kan? Mungkin Jordi Amat belum pernah mengalami ketika dia di usia muda dia dihujat seperti itu. Iya, benar. Ya mungkin dia sekarang udah punya pengalaman, mungkin dia oke lah gitu ya. Mungkin dia lebih dewasa, lebih bijaksana. Rio Fahmi masih muda lah. Dihujatnya habis-habisan waktu itu. Ya itulah, kritik boleh tapi sesuai koridor gitu ya. Dan buat Jordi Amat ya beginilah sepak bola Indonesia gitu ya. Semua orang memperhatikan gerak-gerik Anda gitu. Ya semoga semakin ke sana kita dapat maksudnya semua pihak ini maksudnya semakin berjalannya waktu hari demi hari ini semua pihak entah itu PSSI ya ataupun pemerintah ataupun Jordi Amat sendiri ataupun fans dari Indonesia segala macam, pokoknya semakin ke sana semoga kita bisa lebih berpikir lebih jernih lagi, dan memang nanti keputusannya adalah keputusan terbaik ya untuk khususnya untuk tim nasional kita. Dan ya sekali lagi kalau kita lihat Jordi Amat kan sebenarnya kalau mau di naturalisasi ini kan sebenarnya bukan jangka panjang ya, pasti kalau kita lihat secara umur mungkin lebih kebutuhan 5 tahun lah ya maksimal lah, mungkin 5 tahun itu maksimal. Iya 5 tahun. Iya. Mungkin kalau Sandy Walsh ini kan kayak Sandy Walsh dan ini mungkin bisa ya untuk
beberapa tahun agak lama lagi dikit gitu. lah ya. Ya, agak lama dikit. Cuman di posisi dia pemain-pemain lokal kita juga nggak kalah cepat, nggak kalah taktis mainnya gitu ya. Iya. Nggak kalah fighting spiritnya, nggak kalah gitu. Iya. Ya mungkin mereka bisa dapat persaingan yang sedikit. Kalau back tengah memang Nah, kita itu. tahu sendiri kualitas back Iya. tengah kita seperti apa. Dan Apalagi kita beberapa menghadapi kelemahan sebelum crossing. pertandingan kan dari bola atas ya, ada ya. Iya. Kena crossing kita udah pusing duluan kan. Benar. Ya sekali lagi nanti semoga ini nanti kita dapat keputusan terbaik, dan aku harap ini juga apa ya, jangan lagi lah, maksudnya kita kan kita dengan Malaysia memang kita kayak ada benci-benci sayang lah ya. Maksudnya jangan gara-gara ini juga semakin malah pada saling head speech lah di kolom komentar dan segala macam. Ini kan juga mulai rame ya. Semoga ya tidak berlarut-larut seperti itulah gitu. Ya. Ya, Insya Allah mungkin bentar itu lagi mereda lah. Ya, kita tunggu saja nanti keputusannya seperti apa, dan kita harus hargai apapun nanti keputusannya. Ya, terima kasih Bang Fadli atas obrolannya, karena kita sudah lama juga. Lah ini gara-gara bola nggak ngangkat ini atau baru buat konten? Ya, kita bikin di Twitter aja. Nggak ada waktu juga buat ngetek video, pulang kerja udah malam ya kan. Iya, benar. Ya kalau misalnya ada waktu kita update video, kalau nggak paling ya update berita-berita di Twitter aja lah gitu. Biar kalau konten video gini biar Mas Aji aja yang bikin. Aduh, sebenarnya ya. Oke, terima kasih Bang Fadli. Sampai ketemu lagi, sukses terus. Oke, sukses terus ya. Bola. Bang Fadli juga. Amin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam.